Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas tentang statistika. Lebih tepatnya sesuai dengan judul, kita akan membahas tentang ukuran dispersi atau penyebaran. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam statistik data itu ada 3 kan, ada mean, median, modus. Di sini kita akan membahas sekarang ukuran dispersi. Ada simpangan rataan, ada ragam atau varians, juga ada simpangan baku atau standar deviasi. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan bahas ukuran dispersi dari data tunggal berbobot, dan data berkelompok. Pertama kita mulai dari data tunggal ya. Misal terdapat sekumpulan data X1, X2, X3 sampai Xn. Bagaimana cara kita mencari simpangan rataan? Simpangan rataan kita singkat rumusnya SR, yaitu selisih penjumlahan dari selisih data dengan rataannya gitu. Jadi ada sigma nilai mutlak dari XI dikurangi X bar ataupun X bar dikurangi XI, sama saja sebenarnya karena akan nilai mutlak gitu ya. Kemudian ada ragam atau varians, lambangnya kita lambangkan dengan S kuadrat. Itulah sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi bedanya ini dikuadratkan per N. Jadi ukuran penyebaran ini sebenarnya juga sebuah rata-rata. Lalu kalau simpangan baku, simpangan baku sebenarnya rumusnya adalah S. Tinggal akar dari, sebenarnya kalau mau nyari simpangan baku itu akar dari varians, akar S kuadrat. Jadi kalau kita mau mencari simpangan baku, bolehlah kita mencari dulu ragamnya, baru nanti hasilnya kita akarkan supaya lebih mudah. Ya. Jadi di sini cara mengingatnya, kalau simpangan rataan nilai mutlak gitu saja. Kalau simpangan ragam atau varians ada kuadratnya, selisih dengan kuadrat. Kalau simpangan baku tinggal akar dari varians. Seperti itu. Oke, kita mulai dengan contoh. Sini terdapat sekumpulan data ya seperti ini. Tentukan ukuran penyebaran dari data tersebut. Artinya kita menentukan simpangan rataan, ragam, dan variansnya begitu ya. Nah, memang hal yang pertama dalam kita mencari ukuran penyebaran, kalau kita lihat di rumusnya itu kan ada X bar atau rataan. Jadi langkah pertama kita mau nggak mau cari dulu rataannya. Cari rataan biasa lah ya, standar cari rata-rata adalah X bar sama dengan sigma XT dibagi N. Kita jumlahkan ya. Dibagi banyaknya data diperoleh 6. Nah, begitu. Setelah dapat 6 seperti apa? Kita dapat tadi rataannya adalah 6 ya. Rataannya adalah 6. Sekarang kita cari dulu yang pertama, kita cari dulu simpangan rata-rata. Simpangan rataan. SR. Ya, bagaimana SR? Tinggal nilai mutlak dari 2 dikurangi 6, tentu saja tambah nilai mutlak dari 3 dikurangi 6 gitu, tambah nilai mutlak dari 5 dikurangi 7. Jelek lagi tulisannya. Nilai mutlak dari 5 dikurangi 7, 5 dikurangi 6 ya. Tambah nilai mutlak 7 dikurangi 6 sebanyak 3 kali ya. 7 dikurangi 6, 7 dikurangi 6, tambah 8 dikurangi 6. Benar juga. Ditambah 9 dikurangi 6. Dibagi dibagi 8. Begitu ya. Oke, kita hitung berapa ini. Dari kurangi 6 ya, nilai mutlak 4 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya, 7 tambah 2 tambah 3
dibagi 8. Nah, berapa ini? Setelah kita hitung, ini dapat 16/8 dengan 2. Nah, jadi simpangan rataannya adalah 2. Ya. Apa maknanya? Ya, maknanya datanya menyimpang, rata-ratanya adalah 2. Nanti semakin besar nilai simpangan rataan, maka datanya juga semakin besar jaraknya, gitu ya. Jadi misalkan simpangan dataannya rata-ratanya 3, berarti bisa jadi jarak dari rata-rata ke datanya itu ada yang 3, gitu. Bahkan lebih. Semakin kecil nilai simpangan rataan, maka datanya semakin seragam, jadi semakin dekat. Kalau rata-ratanya 7 misalkan ya, kemudian simpangan rataannya 1, ya berarti datanya 7, 6, 8 gitu. Gak jauh dari sana. Kalau besar simpangan rataannya, berarti nanti datanya juga semakin bervariatif gitu. Kemudian yang kedua, kita mencari ragam S kuadrat. Nah, kalau S kuadrat berarti tinggal sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan. Berarti tinggal 2 dikurangi 3 dikuadratkan, dikurangi 3 ya. 2 dikurangi 6 dikuadratkan tambah 3 dikurangi 6 dikuadratkan tambah sampai seterusnya. Sampai 8 dikurangi 6 dikuadratkan tambah 9 dikurangi 6 dikuadratkan sama dibagi 8. Nah, begitu ya. Ini menjadi, kalau dihitung berapa? 2 kurangi 6 min 4 dikuadratkan, atasnya bakal tetap positif. 16 tambah 9 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9 dibagi 8 ya. 10 20 ini 40 ya. Jadi totalnya 42. Berarti ini sama juga dengan 42/8. Berapa 42/8? Kita sederhanakan. Dibagi dengan 2. Kalau dibagi 2 berapa ini? 21/4. Nah, begitu ya. 21/4. Berarti ragamnya adalah 21/4. Kemudian yang ketiga, kita cari simpangan baku atau standar deviasi S. Ya, mungkin udah aja akar S kuadrat gitu ya. Jadi sama juga dengan akar dari 21/4. Sama dengan berapa ini? Pisahin aja. Nah, gitu ya. Jadi akar 21 per 2 atau sama juga dengan setengah akar 21. Beres ya. Semudah itu yang kita lakukan sebenarnya. Memang sebenarnya simpangan rataan, ragam, dan simpangan baku ini sebenarnya mereka satu kesatuan gitu ya. Karena silsilahnya dulu untuk mencari simpangan data itu kita menggunakannya simpangan rataan, tetapi simpangan rataan ternyata mengabaikan tanda negatif, gak sopan gitu secara matematika. Karena gak sopan, maka dikuadratkan biar tanda negatifnya ke bawah menjadi ini 16, 9. Ini sebetulnya dari sini dikuadratkan ya gitu. Tetapi nanti satuannya jadi berbeda. Kalau misalkan ini adalah misalkan ya banyaknya anak misalkan gitu, ini kan totalnya berarti rata-ratanya adalah banyak anak. Kalau ini berarti banyak anak kuadrat karena dikuadratkan. Nah, karena menyalahi maka dari sini diakarkan seperti ini begitu ya. Nah, ini juga sebenarnya dalam penelitian ataupun dalam kehidupan nyata memang yang paling sering digunakan adalah ini standar deviasi, karena ini sebagai tolak ukur dari suatu data begitu ya. Contoh misal dalam perlombaan ya, dalam olimpiade lah atau seorang atlet. Kalau misalkan ada 2 orang atlet ya, kemudian atlet lari lah misalkan seperti siapa, Muhammad Lalu Zohri, dan ada temennya Muhammad Lalu, kan ada A. Ternyata Zohri
ini mereka berlatih mencapai berapa ya? Mencapai lari jarak 100 meter. Kalau misalkan Muhammad Zohri ini ya dilatih selama misalkan 5 kali ya, sama 5 kali ternyata yang pertama bisa mencapai hari pertama katakanlah 2 menit 32 detik. Kemudian yang kedua 2 menit 40 detik. Kemudian yang ketiga itu adalah 2 menit 47. Kemudian yang di sini 2 menit katakanlah 35 seperti itu. Sedangkan si A ini bisa jadi awalnya 2 menit 34, lalu 2 menit 30 ya. Lalu kemudian 2 menit 31. Kemudian di sini ini jangan 32, ini 228 ya. 28. Kemudian di sini ada 2 menit 30 misalkan 3. Nah, begitu ya. Misal seperti ini. Ada data seperti ini. Nah, kalau misalkan dihitung rata-rata, ternyata sama, misal ternyata dihitung rata-rata sama antara Muhammad Zohri dan si ini. Maka secara statistik, kalau pelatih itu paham statistika, kalau ada perlombaan, siapa yang akan dia pilih? Maka biasanya dihitung. Nah, kalau rata-ratanya sama, nanti dihitung simpangan bakunya berapa. Ya, simpangan bakunya berapa. Memang kalau dilihat, sudah saja Muhammad Zohri aja yang maju. Kenapa? Ini ada 2,28 menit. Paling cepat di antara yang lain. Sedangkan si A ini paling cepat dalam 30. Nah, tetapi kalau dilihat, data dari Zohri ini ya terlalu berguncang. Ada 28, ada 47-nya. Jauh jaraknya. 40, 35. Kalau ini kan dekat 30, 31, 34, 33. Nah, maka secara statistik yang berhak maju itu adalah yang A gitu. Kalau dihitung standar deviasinya pasti yang A lebih rendah daripada yang ini Muhammad ini. Maka yang A ini yang akan maju. Kenapa? Karena memiliki lebih sedikit peluang gagal. Nah, begitu sebenarnya ya. Oke, itu untuk data tunggal. Sekarang bagaimana kalau data tunggal tapi berbobot? Ya, data tunggalnya yang berbobot. Nah, seperti apa kalau data tunggal berbobot? Misal terdapat data, jadi kalau data tunggal berbobot kan ada X1 sebanyak F buah, ada X2 sebanyak F2 buah, dan seterusnya. Simpangan rataannya ya, sebenarnya relatif sama, ya. Cuma di sininya ada FI-nya, FI kalinya. Begitu ya. Seperti contoh di yang pertama itu kan ada angka 7 3 kali, berarti 3 kali. Nah, gitu saja, mempersingkat per sigma FI sama saja per jumlah. Jadi bedanya hanya ada FI-nya saja ya. Rumusnya tetap sama, baik itu di SR, di S kuadrat, dan yang lainnya. Ya. Contoh, tentukan ukuran penyebaran data dari nilai ulangan berikut. Misalnya nilai ulangan matematika. Nah, ditulisnya seperti ini ya. Ini namanya diagram batang. Awas, bukan histogram. Karena kalau histogram nanti antar datanya tidak berimpit. Ini kan berrenggangan, lagi melakukan social distancing, physical distancing. Atau ada jaga jarak, berarti dia data tunggal. Kalau berimpit, histogram harus berimpit. Ini sama ini harus berimpit. Nah, tentukan ukuran penyebarannya, baik itu simpangan rataan, ragam, ataupun bahan baku. Oke, kita hitung. Nah, pertama untuk mempermudah kita ubah dulu ke dalam kolom. Nah, kolom. Jadi di sini ada data, ada yang nilainya 4, ada yang nilainya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang nilainya 4 1 orang. Yang nilainya 5 3 orang. Yang nilainya 6 4 orang. 7 3 orang, 8 6 orang, 9 2 orang, 10-nya 1 orang. Oh, ini XI-nya, XI-nya abaikan ya, untuk kata kelompok. Nah,
pertama kan kita mencari dulu tetap mencari dulu rata-rata. Bagaimana cara mencari rata-rata di data data tunggal berbobot? Ya berarti tinggal sigma FI kali XI dibagi sigma FI, kan begitu ya. Atau sebenarnya di sini juga bisa kita menggunakan coding. Kalau mau menggunakan coding juga boleh sebenarnya ya. Kalau menggunakan coding, karena terbayang ya kalau misalkan kita mencari manual, tinggal kalikan saja ini, kalikan 4 kali 1 ke sini 4, 5 kali 3 dan seterusnya. Nanti tinggal dihitung ya, nanti kita bandingkan. Berarti kita menggunakan coding. Kalau menggunakan coding ya pilih saja rata-ratanya siapa. Misalkan di sini pengen kita rata-ratanya pengennya 7 lah rata-ratanya ya. Rataan sementaranya kita pilih 7. Ini rataan sementara. Berarti di sini ini sebagai CI. Nah, kita ganti dengan CI. Berapa CI-nya? Nah, berarti codingnya karena 7 sebagai rataan, berarti di sini 0. Di sini min 1, min 2, min 3, 1 pas ya. 2, 3. Lalu di sini jadi FI kali CI. Nah, oke. CI. Kita hitung FI kali CI. Min 3, 1 kali min 3, ini 1 kali 3 kali min 2, min 6, 4, 0, 6, 4, 3. Pas ya. Ini 3-nya habis, 6-nya habis, 4-nya juga habis. Pas. Jadi sehingga kita peroleh apa? Sigma FI kali CI-nya sama dengan 0 ya. Nah, sebenarnya bagaimana cara mencari rataannya kalau pakai coding? Sama saja. Dia adalah rataan sementara tambah sigma FI kali CI dibagi sigma FI. Ya, di sini tidak ada kali P ya. Kenapa? Karena tidak ada panjang kelas. Tapi semuanya panjangnya 1 gitu. Berarti di sini sama juga dengan 7 tambah ini kan 0 dibagi berapa ini? Ya memang hasilnya pasti bakal jadi 7 ya. Nah, begitu jadi 7. Kalau dihitung berapa ini? 1 2 1 2 3 4 10 ya, 20. Artinya 20. Jadi rata-ratanya adalah 7. Nah, begitu ya. Jadi boleh pakai rataan sementara, boleh Anda menggunakan rataan biasa 4 kali 1, 5 kali 3, 6 kali 4 dijumlahkan, tapi nanti hasilnya ya lebih besar lah. Oke, sekarang kita mencari simpangan rataan. Nah, bagaimana saya mencari simpangan rataan? Tadi rumusnya ya, dia adalah sigma FI kali XI dikurangi X bar nilai mutlak bagi sigma FI. Ya, jadi pertama kita cari dulu sigma FI kali XI. Berarti cari dulu XI dikurangi X barnya, X bar yang nilai mutlakkan. Jadi nanti setiap XI di sini datanya berarti ini kan XI ya. Dikurangi rata-rata dikurangi 7. Nah, 4 dikurangi 7 dan 3 jadi 3, ini 5 jadi 2, ini jadi 1, di sini jadi berapa? 0, 1, 2, 3. Pas mirip coding ya, karena memang rata-ratanya 7. Nah, kemudian FI kali XI. FI kali tadi ya, kali yang mutlak XI dikurangi X bar. Berarti di sini ini dikalikan frekuensinya 3 kali 1 3, sini 2 kali 3 6 ya, 1 kali 4 4 0, tambah di sini juga sama ya 6, berapa di sini 4, di sini 3. Kita hitung sigmanya berapa di sini, sigma saja kita tulisnya 10 13 3, jadi 26. Nah, begitu 26 ya. Berarti di sini berapa SR-nya? Masukkan ke sini. Dia adalah 26 dibagi 20 atau sekitar bagi 2 ya, 13 per 10 atau sama dengan 1,3.
Nah, begitulah. Ya, sudah mudahnya seperti itu. Ini kolom semuanya ini tidak perlu ada ya. Kalau di soalnya hanya menanyakan persimpangan rataan berarti cukup sampai sini. Kalau ditanyakannya beragam ataupun varians atau simpangan deviasi, berarti ini nggak usah ada. Oke, sekarang kita langsung mencari simpangan ragam ya. Nanti ragam dapat juga varians. Berarti ragam harus punya x ini punya x bar. Berarti ya pelan-pelannya adalah 4 dikurangi 7 ya. Berarti udah ketika kita keluarkan saja dari sini. Nah, dari sini berapa ini? 9 4 1 0 1 4 9 10, berarti ini adalah 28 ya. Kok gak usah dihitung semuanya gitu. Memang kalau mau mencari varians biasanya boleh kita buat dulu xi dikurangi x barnya biar nanti tinggal mengkuadratkan, tapi tidak apa-apa, langsung saja. Tinggal sekarang ini dikalikan dengan fi 9 kali 1 9 ya, 4 kali 3 12, di sini 1 kali 4 4, sini 0 ya, cantik 0, 1 kali 6 6 kali 2 8, 9 kali 1 9 ya. Tinggal kita hitung saja. Nah, gimana ngitungnya? Bebas lah ya. Ini 20, nah itu saja. 30 berarti 48. Jadi sini sigma fi kali xi nya xi kali x dikalikannya adalah 48. Berarti yang kedua kalau kita mau mencari varians tinggal ini saja, 48 dibagi 20 atau sama dengan berapa ini, bagi 4 ya, bagi 4 12 per 5. Sebenarnya sampai sini cukup jawabannya, 12 per 5 cukup ya kalau soal isian. Kemudian tinggal kita sekarang yang ketiga mencari simpangan baku atau standar deviasi. Nah, berarti akar dari s kuadrat dengan akar dari 12 per 5 ya. Berapa itu akar 12 per 5? Nah, berarti akar 12 dibagi akar 5. Ini kan bawahnya akan nyebut ya, bisa diakarin, bawahnya akar, berarti dia rasionalkan akar 5 per akar 5 gitu. Itu berapa ini? Jadi akar 60 per 5. Akar 60 kan bisa dikeluarkan duanya ya, karena ini 4 kali 15, jadi 2 per 5 akar 15. Nah begitu ya, beres. Jadi jawabannya pertama ini, simpangan rataannya ini, ragamnya atau variansnya, dan ini adalah standar deviasi. Hilang ini standar deviasi. Nah, silahkan screenshot, catat, jangan lupa ya, catat. Oke, tinggal satu lagi sekarang ya, bagaimana kalau datanya data berkelompok. Kalau datanya berkelompok, sebenarnya kalau data berkelompok rumusnya sama dengan data berbobot ya, karena xi dikurangi x bar kalau di simpangan rataan. Cuma memang xi nya di sini adalah bukan data aslinya, tapi nilai tengah. Begitu saja perbedaan nilai tengah. Sama lah, caranya sama. Nah, tentukan ukuran penyebaran dari nilai ulangan berikut. Ini misalnya nilai ulangan sejarah. Nah, ini sebuah poligon frekuensi ya, poligon frekuensi. Kita cari. Sengaja soalnya dibuat berbeda agar sambil kita juga belajar membaca data ya. Dan nanti di AKM statistik materinya lumayan banyak. Memang biasanya baca data. Berarti ini
Ya, kita lihat ada ini berarti kalau dia adalah poligon frekuensi berarti bawahnya adalah nilai tengah. Ya, jadi di sini sebenarnya nilai tengah kelas pertama adalah 56. Gitu. Berapa panjang kelasnya? Kalau panjang kelasnya tinggal lihat saja dari sini ke sini. 56 ke 7. Ya. Berarti kalau tengah-tengahnya 56, panjangnya 7, berarti 56 itu data keempat. Boleh kita bilang seperti itu. Ya, seperti itu. Berarti data pertama itu ya dari 56 mundur 3 karena 7 kan. Berarti data keempat mundur 3, berarti dari 53 sampai ke depannya tambah 3. 59. Nah, begitu. Inilah data interval kelas pertama begitu. Ya, kalau mau dicari yang isinya adalah 60 sampai 66 dan seterusnya. Tapi sebenarnya untuk mencari simpangan baku, standar deviasi, ragam dan varians dan simpangan rataan, tentu kan kita hanya memakai XI. Maka kita tidak membuat interval datanya juga tidak ada masalah. Ya, tinggal kita buat saja di sini udah 56, 63 ya. 70, 77, 84, 91. Ah, sudah cukup, sekian juga sudah cukup. Kemudian kita FI-nya ya, berarti ini kan sudah enak ya. Di sini berapa? 4, 3, ya kali 56 ada 4, 3, di sini 10, 12, 42. Ini kalau disigmain berapa nih totalnya? Nanti kita butuh. Mana? Di 10, 20, 44, 35 ya. Di sini. Oh, 35. 14 cantik, 35. Oke, pertama tetap kita mencari dulu rataannya ya, mencari rataan X-bar ya. Nah, tapi kan di sini rataannya besar ya sudah kita menggunakan coding X-bar S tambah sigma FI kali CI, ya mau CI mau DI terserah. Dibagi sigma FI dikalikan panjang kelas. Sini panjang kelasnya kita sudah tahu 7. Ya, X-bar sementaranya misalkan sini pilihlah yang agak tengah-tengah nih. Berapa ini? Ya, kalau 70 77. Ya, kita pilih yang 7. Kenapa? Ya, biar paling banyak frekuensinya. Kita buat codingnya di sini 0, min 1, 1, min 1, min 2, sini min 3, berarti di sini 1, 2. Oke. Kalau kita hitung berapa di sini? FI kali CI ya. Min 12, di sini min 6. Ada bagusnya ini pause, karena kerjakan dulu. 10, 0, 4, 4. Aduh, minus ya ternyata hasilnya. Ya nggak apa, minus juga. Jadi di sini sigma berapa ini? Ini kan 8 nih. 8 kesini aja min 2. Min 2, min 2, min 2, min 2, 14, min 20 ya. Berarti berapa rataan sementaranya? Masukkan ke sini. Rataan sementaranya berarti rataannya berapa? Rataan sementaranya 77. Sigmanya min 20 per 35. Panjang kelasnya 7. Nah, gitu ya. Bagi dulu lah, ini 7 dan 35. 5 ya. Di sini berapa? Min 20 dan 5 min 4. Jadi di sini adalah 77 dikurangi 4 sama dengan 73. Dapat kita rata-ratanya 73. Kita pertama cari dulu simpangan rataan ya, simpangan rataan berarti XI dikurangi X bar dimutlakan. Jadi setiap data XI ini dikurangi 73. Berapa nih? 56 dikurangi 73. Berapa? 17 ya. 17 sini 10. Nah, sini 70 dikurangi 73. 3 ya. Sini 77 dikurangi 73. 4. Di sini 84. Jadi 11. Di sini berapa? 18. Nah, seperti itu. Sekarang kita kalikan lah dengan F-nya ya. Dengan F
gede juga di sini. Berapa ini? 68 ya. 68. Nah, ini gampang. 30. Di sini juga enak ya. 30 juga. Di sini 48. 11 ini kali 4 ya. 44. Sini 18 kali 2 36. Nah, kita jumlahkan ya, boleh jumlahkan manual ya. 8 ini kan ini 6 nih, 10 ini 16 ya, 2 di 6 sembung ke atas 2 8 11 14 16 20 236. Kayak salah. Berapa ini? 25 ya. Ini kan 88 11 14 tambah 8 22. Nah, udah 256. Sekarang kita cari SL ya. Simpangan rataannya. Ya, gampang kan? Tinggal ini saja. Udah 256 dibagi 35. Nah, bisa disederhanakan ya ini. Ini dibagi 5 nggak bisa ya. Terasa bisa dibagi 7. 25 dikurangi 12. 13. Nggak bisa juga. Nah, jadi ya sudah seperti ini saja lah, biarkan ya. 256 per 35 simpangan rataannya. Kemudian sekarang kita cari ragam atau varians. Sama saja, memang sebenarnya tinggal di sini kerajinan kita saja ya, kerajinan. Wah, ini dikuadratkan. Waduh, berapa ini dikuadratkannya? Hasil punya X bar, berarti kan dari sini dikuadratkan sudah. Tinggal kita hitung. Ini 17 kuadrat berapa? 289 10 100 9 16 121 ya, dikuadratkan 18 kuadrat 324. Wah, dikali FI. Nah, FI ya, berapa ini? 89 kali 4 ya, kalikanlah 156 ya. Kemudian ini mah gampang, 300. Ini 9 kali berapa? 90 ya. 90 10 16 kali 12 484. Kemudian sini 648 miring. Ini 121 kali mana ini? 16 kali 12 berapa tuh? 192. Kalau di sini 121 kali 4 ya. 484 di sini 36 kali 324 kali 2 648. Berapa sigmanya? Nah, jumlahkan, ternyata didapat berapa? 2870. Nah, berarti di sini adalah 2870 dibagi berapa ya? 35. Bisa kan dibagi 5? Jelas bisa ya, karena ini kalau ujungnya 0 ya. Kalau dibagi 5 sebenarnya tinggal kali 2 saja, bagi 10 gitu. Ini berapa? 7. Ini tinggal dikali 2 nih. 287 dikalikan berapa kali? Kalikan 2. 28 berarti berapa? Nanti dibagi 10, jadi buang dulu nolnya, dikalikan 2 kali 2 5 7 4 ya, itu 74. Nah, bagi 7 bisa kan dibagi 7? Ada triknya sebenarnya kalau bagi 7 ya. Kalau dihitung menjadi 82 lah ya. 82. Jadi ini simpangan ragam atau variansnya 82. Kemudian yang ketiga, kita mencari simpangan baku ya, tinggal akar S kuadrat saja. Berapa? Akar 81 cukup lah. Akar 81 akar dari 82 kan tidak bisa diakarkan ya, bisa diakarkan 82. Tapi sudah itu berapa? 415 nggak bisa. Udah ini cukup seperti itu ya. Jadi jawabannya ini simpangan bakunya, ini ragamnya, ini
persimpangan rataannya. Oke, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Silahkan kalau ada yang ditanyakan boleh langsung di kolom komentar. Kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah alamin. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.